Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renvil dari Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang penyusutan. Baiklah, mari kita ke penjelasannya. Perhitungan penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah suatu penurunan dari nilai aset tetap. Penyusunan ini sifatnya permanen. Dengan kata lain, ketika aset tersebut dikurangi biaya penyusutan, maka tidak bisa lagi dikembalikan ke nilai aslinya. Penyusutan aset ini bisa dikarenakan penggunaan aset atau berakhirnya waktu. Metode garis lurus. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunaannya. Metode garis lurus ini memiliki rumus cara menghitung penyusutan, yaitu rumus biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi masa manfaat aset. Contoh soalnya, biaya perolehan aset tetap yang bisa disusutkan adalah 24, sedangkan estimasi nilai residunya adalah 2 juta, dan estimasi masa fungsinya adalah 5 tahun, maka nilai penyusutan tahunannya adalah sebagai berikut. Penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan aset tetap dikurang estimasi nilai residu dibagi estimasi masa kegunaan sama dengan 24 juta dikurang 2 juta dibagi 5 tahun sama dengan 4.400.000 rupiah. Lalu metode presentase tetap dari nilai buku. Metode ini ditentukan berdasarkan presentase yang nilainya dibuat tetap selama umur pakai aktifannya, sehingga biaya penyusutan tiap tahunnya juga tetap. Metode ini hampir sama dengan garis lurus, yaitu dengan cara menghitung terlebih dahulu besar penyusutannya. Beban penyusutan sama dengan harga pembelian dikurang nilai sisa dikali nilai presentase penyusutan. Contoh soalnya, suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga 200 juta rupiah. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value adalah 40 juta rupiah. Hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut. Jawabannya, NPP sama dengan 100% dibagi 5 dikurang 20%. BP-nya 200 dikurang 40 dikali 20% sama dengan 160 kali 20% dengan 32 juta rupiah. Lalu metode satuan kerja aktivitas. Pada konsep dasarnya, pemikiran dasar dari penyusutan metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu. Jadi di sini metode ini didasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai. Contoh soalnya, pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta rupiah. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000 rupiah. Jawabannya, pertama kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam, yaitu 10 juta dikurang 500.000 dibagi 10.000. Tarif penyusutannya sama dengan 950. Jika tarif penyusutan aset tetapnya sudah diketahui, selanjutnya bisa membuat tabel penyusutan sebagai berikut. Lalu metode satuan hasil produksi. Dalam penyusutan aktiva dengan metode
satuan hasil produksi, beban penyusutan tetap didasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan harga penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasi beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel sesuatu sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Jadi metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Contoh soalnya, PT Poras pada bulan Januari 2014 membeli sebuah mesin pabrik, harga perolehannya senilai 125 juta rupiah dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa residu sebesar 5 juta rupiah. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun pertama 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, tahun kelima 8.000 unit. Jawabannya, hitung terlebih dahulu taksiran jumlah produksi. Tarif penyusutan per unit sama dengan 125 juta dikurang 5 juta dibagi 60.000 sama dengan 2.000. Lalu tulis tabel penyusutan per tahunnya sebagai berikut. Lalu metode jumlah bilangan tahun. Metode penyusutan aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun mempunyai dasar konsep yang mirip dengan konsep metode saldo menurun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasar pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan, serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pertama, pembilang atau numerator menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Kedua, penyebut atau denominator adalah jumlah angka tahun. Contohnya, jika umur ekonomis aset adalah selama 4 tahun, maka penyebut bilangan atau angka pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Angka pembilang tahun pertama hingga tahun keempat masing-masing adalah 4, 3, 2, dan 1. Tarif penyusutan tahun ke-1 adalah 4/10, tahun kedua adalah 3/10, tahun ketiga adalah 2/10, serta terakhir tahun keempat 1/10. Contoh soalnya, pada tanggal 2 Januari 2014, PT Poras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar 135 juta rupiah dengan taksiran nilai sisa atau salvage value sebesar 15 juta rupiah, dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun. Jawabannya, jumlah tahun dibagi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Dasar penyusutannya itu 135 juta dikurang 15 juta sama dengan 120 juta rupiah. Tabelnya sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.